Ini adalah beberapa metrik evaluasi yang kita bisa pakai. Kalau tadi saya cuma bicara secara umum ya, jadi saya nyebutnya cuma ada istilahnya error, ada istilahnya akurasi gitu ya, ada istilahnya score gitu tadi. Ini mungkin berhubungan sama log likelihood gitu ya, likelihood. Tapi sebetulnya error ini istilah yang sangat umum. Jadi yang namanya error itu ada banyak, jenis perhitungan error itu ada banyak gitu, nggak cuma satu. Yang kita kemarin kenali di regresi linear itu adalah sum of squared error, sum of squared error, gitu ya. Jadi seperti namanya squared error dikuadratkan terus dijumlahkan, sum of squared error. Ya dikuadratin dulu baru dijumlahin. Itu salah satu jenis errornya. Akurasi juga ini kan secara umum doang akurasinya ya. Bisa jadi nanti ada masalah ketika kita menggunakan akurasi. Atau juga ada yang lain, misalnya pakai log likelihood atau hal-hal yang lain. Tapi dia ada banyak jenis metrik evaluasi yang kita bisa pakai. Saya mau kasih contoh dulu. Misalnya gempa, ya. Misalnya saya mau melakukan klasifikasi gempa, prediksi ke gempa gitu ya. Prediksi apakah akan terjadi gempa atau tidak gitu, besok misalnya. Gimana caranya menghasilkan classifier atau model dengan akurasi terbaik? Atau apa yang terjadi kalau misalnya saya mau mencoba memprediksi apakah besok terjadi gempa atau tidak? Jadi diprediksi itu misalkan 100 data nggak gempa semua gitu Pak. Jadi kan betul Pak kalau itu dari prediksinya kira-kira seperti itu Pak. Ya, betul. Jadi karena frekuensi terjadinya gempa itu sangat jarang terjadi, misalnya dalam setahun gitu ya, gempa itu sangat jarang terjadi. Pilihan paling aman adalah bilang bahwa ya nggak terjadi gempa besok. Gitu. Jadi dan kalau kita bicara akurasinya bisa jadi itu mendekati 100% gitu. Ya, akurasinya akan maksimal gitu, dan errornya akan sangat minimal kalau kita bicara memprediksi gempa besok gempa atau enggak gitu. Jadi kalau yang saya perlu sampaikan dan kalian perlu ketahui adalah dalam kasus ini yang salah itu justru metriknya gitu. Yang kurang tepat itu justru metriknya. Jadi kalau suatu saat kalian melihat bahwa oh saya bikin model akurasinya 99% gitu, jangan langsung percaya bahwa modelnya bagus. Bener nggak akurasi itu metrik yang paling bagus atau enggak? Apakah dia berbohong? Enggak. Akurasinya 99% itu kalau memprediksi gempa benar nggak? Ya benar. Akurasinya memang 99% gitu. Tidak ada yang salah dengan angka 99% untuk akurasi. Jadi itu tidak berbohong sama sekali gitu. Tapi yang jadi masalah adalah metrik berupa akurasi bukan yang paling tepat untuk menggambarkan kasus prediksi gempa. Kenapa? Karena ya tadi kasusnya jauh lebih banyak tidak terjadi gempa dibandingkan terjadi gempa. Padahal yang kita lebih pedulikan adalah besok beneran gempa nggak sih gitu. Kalau misalnya besok tidak gempa dan kita bilang tidak, ya nggak ada masalah. Kalau besok gempa dan kita bilang tidak, kan itu baru jadi masalah gitu. Atau kita bilang besok terjadi gempa nih gitu. Padahal nggak terjadi gempa, ya udah kan jadi business as usual gitu. Nggak ada yang aneh dengan itu. Ya orang paling takut, tapi habis itu udah. Dan akhirnya orang jadi tidak percaya gitu. Karena dia ngarang banget gitu, bilang besok tidak gempa. Ya kebanyakan benar sih, tapi pas sekalinya ada gempa dia malah nggak tahu gitu. Dia bilangnya karena nggak terus. Jadi ini yang dibilang sebagai how to live statistics juga gitu. Sebenarnya secara angkanya akurasinya benar 99%, tapi bukan itu yang kita pengen cari. Gitu. Errornya juga minimal kalau dibilang dari kesalahan prediksinya gitu. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Ya, jadi solusinya di sini bukan mengganti modelnya, tapi mengganti metriknya. Jadi bukan membuat modelnya, karena kalau misalnya kita buat model yang lain yang lebih sensitif gitu, misalnya kita bikin ya ada taruhlah 1% akan terjadi gempa di sana, nggak akan jauh-jauh akurasinya dari 99% gitu, akan sulit sekali untuk mengalahkan akurasi 99%. Tapi poinnya bukan di sana gitu, kita bukan ingin mencari akurasi 99% gitu. Yang kita pengen cari adalah kalau besok gempa, benar nggak kita bisa bilang itu gempa? Jadi kita perlu mengganti metriknya. Nah, beberapa alternatifnya adalah seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ya, ada yang istilahnya
misses, ada miss rate-nya gitu ya, ada yang istilahnya false alarms-nya gitu. Ya, false alarm rate atau false positive rate seperti namanya false alarm. Jadi kalau kasusnya gempa tadi kita bilang bahwa oh besok gempa gitu, ternyata tidak gempa. Nah, itu yang disebut sebagai false alarm. Nah, yang kita mau cari adalah false alarm rate. Jadi false positive itu adalah kalau kita bilang positif ternyata dia negatif gitu ya. Jadi false positif itu adalah prediksinya positif, actualnya atau true value-nya negatif. Ya, false positif gitu. Positifnya salah gitu. Kita bilang positif padahal salah gitu. Nah, ada lagi pasangannya di sini adalah true negatif gitu. True negatif itu adalah kita prediksi dia negatif, actualnya juga negatif. Nah, false alarm rate itu artinya membagi antara prediksi false positif dibagi dengan semua nilai negatif yang ada. Ini kan semua actual negatifnya. Ada yang namanya miss rate juga gitu. Jadi ini false negative rate. Berapa kali kita melakukan kesalahan prediksi gitu ya. Jadi itu miss rate. Tapi ini jarang dipakai juga sih sebetulnya miss rate ini. Yang lebih populer gitu ya. Ada yang pakai tapi jarang, saya juga dalam pengalaman saya ini jarang dipakai ya, false alarm dan miss rate. Mungkin ada tapi false alarm lebih sering karena kasusnya adalah kapan berapa banyak kita melakukan false positifnya gitu. Kalau di false negative rate itu jarang. Yang lebih sering dipakai itu adalah komplemennya dari false negative rate yaitu sensitivity atau recall nama lainnya, atau true positive rate gitu ya. Kalau true positive berarti seperti namanya, true positive itu adalah prediksinya positif, aktualnya juga positif. Kalau false negatif tadi udah ya di atas, false belum ya. False negatif itu kita prediksinya negatif, actualnya positif. Jadi false negatif itu kayak kita bilang bahwa besok nggak gempa, terus tiba-tiba besok gempa gitu. Nah, itu false negatif. Ya, kalau false positif kita bilang besok gempa padahal nggak gempa gitu. Kalau mau mengingat-ingat tentang false positif, false negatif, kalian boleh ingat-ingat cerita tentang dan type 1, type 2 error gitu ya. Kalian boleh ingat cerita tentang The Boy Who Cried Wolf kalau pernah dengar. Jadi ada anak kecil yang lari ke kota terus dia bilang ada serigala gitu. Pas pertama kali dia bilang kayak gitu, sebenarnya dia bilang ada serigala padahal nggak ada gitu. Nah, yang kedua adalah dia bilang orang-orang nggak percaya bahwa ada serigala, jadi orang-orang menjadi false negatif karena nggak ada serigala, tapi ternyata ada serigalanya. Itu hubungan sama di statistik itu dikenal sebagai type 1 dan type 2 error. Type 1 dan type 2 error. Ini nanti istilahnya di statistik kalian boleh lihat, tapi di machine learning ini ada sih, tapi lebih familiar dengan istilah ini biasanya, lebih sering diistilahkan seperti ini. Anyway, sensitivity atau recall gitu ya, itu adalah true positif per true positif plus false negatifnya. Jadi dari semua yang positif gitu ya, anggaplah gini, dari semua orang yang sakit berapa banyak yang kita bisa temukan. Itu sensitivity. Ini sangat populer sebenarnya di kasus-kasus di akhir-akhir ini gitu ya, karena ada kasus COVID itu. Jadi yang ditanyakan berapa sih sensitivity dari tesnya gitu. Nah, sensitivity itu artinya dari semua orang yang positif, kan true positif plus false negatif. False negatif kan berapa banyak yang positif yang dibilang sebagai negatif. Artinya dari semua orang yang positif, berapa banyak yang kita bisa temukan. Nah, itu sensitivity, seberapa sensitif dia. Precision itu adalah true positif per true positif plus false positif. Saya lompat dulu deh, sorry. Precisionnya saya lompat dulu. Sensitivity itu pasangannya specificity. Jadi specificity itu adalah dari semua orang yang sehat, ini kan true negatif dan false positifnya artinya semua yang sehat. Gitu. Ini kita bicara orang sakit dan sehat aja. Ini semua yang sehat. Yang ini semua yang sakit. Ya. Jadi dari semua yang sehat, berapa banyak kita menemukan yang sehat itu? Berapa banyak orang yang sehat kita bilang sebagai sehat? Itu specificity. Sensitivity, seberapa banyak orang yang sakit kita bilang sakit. Jadi positifnya itu positif sakit, negatifnya itu sehat artinya. Gitu ya.
Dan ini harus dilaporkan berpasangan, jadi sensitivity itu harus berbarengan dengan specificity. Kenapa? Karena kita bisa memanipulasi metriknya kalau dia berdiri salah satu saja gitu. Kalau kita bikin ya udah semuanya kita bilang aja sakit gitu. Nilai sensitivity-nya 100%. Ya, kalau semua sakit maka sensitivity-nya itu 100%. Pasti 100%. Tapi specificity-nya itu akan jadi 0% gitu. Karena dia nggak nemu orang yang ya orang sehatnya semua dibilang sakit gitu. Jadi dia nggak punya ini tuh nggak ada. Gitu. Sebenarnya sih ini jadi undefined ya, karena ini 0/0 jadinya. Tapi intinya ya specificity-nya 0 gitu. Sementara sensitivity-nya 100%. Nggak ada gunanya. Gitu. Karena semua orang dibilang sakit. Gitu. Jadi kalau kita bilang sensitivity saja, ya bisa dibikin 100% dengan mudah. Bilang aja semua sakit. Nggak susah kok gitu untuk membuat sensitivity-nya jadi 100. Tapi yang kita perlu lihat adalah bisa nggak sensitivity-nya bagus, specificity-nya juga bagus. Gitu ya. So itu sensitivity dan specificity. Sensitivity itu nama lainnya adalah recall. Dan pasangannya adalah precision. Kalau kita bilang recall itu pasangannya precision. Recall dan precision ini lebih familiar di machine learning secara umum dan lebih sering dipakai di information retrieval. Jadi sistem tumbuh balik informasi. Kalau kalian misalnya pakai kayak Google gitu ya, kalian search query tertentu, terus kalian mau ngeliat berapa sih, mana sih dokumen yang relevan buat saya gitu ya. Recall itu adalah dari semua yang relevan, recall itu semua yang relevan, ini jadi bawahnya adalah dari semua yang relevan, berapa banyak yang ditemukan. Itu recall. Ya. Kalau kita bicara precision, itu adalah dari semua yang diberikan gitu ya. Kan Google ngasih banyak tuh, kalau kalian googling, kalian dapat banyak dokumen gitu ya. Jadi dari semua dokumen yang dikasih ke kalian, berapa banyak yang relevan. Relevan ini dan relevan ini beda ya. Ini based on ini relevan given diberikan. Kalau ini relevan semuanya. Ini semua yang relevan. Yang ini makanya istilah lebih baik adalah true positif per true positif plus false negatif. Karena kalau diistilahkan bahasa begini, ntar kalian ketukar relevan yang ini tidak sama dengan relevan yang bawah gitu. Ya. Intinya kalau recall dari semua yang relevan yang ada, jadi termasuk yang nggak dikasih ke kalian, itu berapa banyak yang kalian temukan gitu. Jadi misalnya ada 100 dokumen, terus yang relevan sama kalian ada 50 gitu misalnya. Nah, yang dikasih ke kalian tuh berapa? Misalnya cuma 40 yang ditemukan yang dikasih ke kalian tuh 40. Terus yang dikasih ke kalian 50 dan cuma 40 yang relevan. Berarti sensitivity-nya adalah 40 per 50. Specificity-nya berarti adalah dari semua yang dikasih ke kalian, tadi 50 itu, yang relevan berapa? Berarti 40 juga, gitu. 40 per 50 atau 80%. Kira-kira gitu. Ya, dan sama seperti halnya sensitivity dan specificity, recall itu bisa dibikin 100% dengan mudah, precision bisa dibikin 100% dengan mudah, gitu. Kalau dilihat sendiri-sendiri. Tapi untuk menyeimbangkan kedua itu yang bergantung sama modelnya seberapa bagus yang kita bisa hasilkan. Gitu kira-kira. So, kebayang nggak sejauh ini? Ada yang masih membingungkan nggak? Pak, ya? Itu kan tadi kalau misalnya seumpama kita bicara masalah seumpama labelnya cuman kalau misalnya contoh tadi antara gempa dan tidak gempa saja. Ya. Nah, kalau misalnya seumpama labelnya lebih dari 2, misalnya dia tidak nggak jelas nilai true false-nya gitu, nggak jelas nilai positif negatifnya itu gimana, Pak? Ya, ya itu sebenarnya jadi bahasa nanti ya. Jadi I'll get to that soon ya, bentar ya. Saya akan jawab itu, tapi saya mau kasih lihat ini dulu. Ini confusion matrix-nya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, saya kasih warna hijau deh. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah true class-nya, ini predicted class-nya. Jadi kalau kalian pakai fungsi confusion matrix di scikit-learn, itu bentuk matriksnya selalu kayak gini. Gitu ya. Nah, bentuk matriksnya ini yang kita sebut sebagai true positif itu adalah kalau kelasnya 1, predicted kelasnya juga 1. Jadi ini yang disebut sebagai true positif.
yang disebut sebagai true negatif di seberangnya berarti yang ini. Ya. Nah, false positif apa? False positif itu diprediksinya sebagai positif, kan false positif, prediksinya positif, salah. Prediksinya positif, salah. Berarti ini yang disebut sebagai false positif, dan ini berarti sisanya adalah false negatif. Diprediksinya sebagai negatif, ternyata hasilnya positif. Ya. So sampai situ dulu. Ya, ini cara mengevaluasinya secara umum kita bisa pakai yang namanya confusion matrix ini. Sama yang saya perlu garis bawahi adalah confusion matrix itu bukan metrik. Karena ini bukan sesuatu yang bisa kita optimasi. Ini melaporkan semua nilainya yang ada aja gitu, tapi bukan seperti recall yang nilainya antara 0 sampai 100% atau precision yang 0 sampai 100% atau akurasi gitu ya. Jadi confusion matrix itu tidak termasuk dalam metrik sebetulnya. Kalau dalam scikit-learn iya, dia di dalam library matrix atau di dalam modul matrix, tapi dia bukan matrix sebetulnya, karena dia ya udah cuma melaporkan apa yang ada aja gitu. Dia tidak mencoba menyarikan informasinya. Jadi ini bentuk mentahnya gitu sebelum jadi metrik yang bisa kita optimalkan. Gitu ya. Ini kalau dua kelas gitu ya, positif negatif 1 0 gitu ya. Kalau misalnya lebih banyak gimana gitu kan, tadi pertanyaannya gitu. Yang dilakukan sebetulnya adalah begini. Jadi confusion matrixnya kan berubah. Ini indeks ya. Jadi 0 2 4 3 8 ini adalah indeksnya. Jadi ini kelas ke-0 diprediksi sebagai kelas ke-0, ini kelas ke-30 diprediksi sebagai kelas ke-30. Nah, kalau kita urutkan berdasarkan indeks, harusnya model yang paling bagus itu adalah ketika yang diagonalnya itu yang warnanya paling terang. Sisanya harusnya gelap, diagonalnya yang paling terang. Berarti model kalian sudah bekerja dengan baik. Di kasus ini berarti modelnya udah cukup baik, karena dia bisa mengklasifikasikan dengan cukup baik kebanyakan dari kasusnya. Kecuali ini, kalian bisa lihat bahwa ini ada yang banyak diprediksi sebagai 28 gitu misalnya, indeks ke-28, I-nya 28 gitu ya diprediksinya. Ternyata dia di kelas aslinya adalah, nggak tahu ini berapa ya, 38 gitu misalnya. Ternyata dia diprediksi sebagai 38 gitu. Berarti apa yang salah di sini? Nah, ini yang perlu kita investigasi. Oh, ternyata kesalahannya di situ. Tapi secara umum sisanya sebenarnya udah cukup benar. Nah, terus definisi true positifnya, true negatifnya, false positif dan false negatifnya gimana? Biasanya ini nggak begitu sering dipakai karena kalau di multi-class ya, karena di multi-class akurasi saja sudah cukup representatif harusnya. Kecuali ada ketimpangan gitu. Misalnya salah satu kelas itu jauh lebih banyak dari yang lain kayak tadi gitu ya. Tapi biasanya kalau kelasnya cukup banyak, kelas-kelas yang minoritas itu jadi tidak begitu relevan gitu, sehingga akurasi udah cukup. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana? Biasanya yang dipakai adalah one versus rest. Jadi semua yang benar itu dianggap sebagai true positifnya. Jadi yang di diagonal ini semua yang dianggap sebagai true positifnya. Negatifnya adalah kalau dia salah. Jadi kalau misalnya dia bukan yang itu, jadi istilahnya one versus rest. Jadi misalnya misalnya indeks ke-1 gitu ya, kelas ke-1. Jadi kalau dia 1, I-nya sama dengan 1 itu dan prediksinya sama dengan 1 gitu misalnya, maka ini yang kita sebut sebagai true positif. Ketika I-nya sama dengan 1 tapi prediksinya tidak sama dengan 1, udah itu aja, mau prediksinya 2, 3, 4, 5 dan lain-lainnya, maka ini yang disebut sebagai false positif gitu ya. Sehingga nanti true negatifnya untuk I sama dengan 1, I-nya misalnya I-nya tidak sama dengan 1 gitu. Terus nanti prediksinya juga tidak sama dengan 1. Ini yang disebut sebagai negatifnya, true negatifnya. Terus nanti I-nya sama dengan tidak sama dengan 1, tapi prediksinya ini diprediksi sebagai 1, tapi dia bukan 1 ternyata gitu. Ini yang disebut sebagai false negatifnya. Tapi ini jarang sekali dipakai sih biasanya, karena kan doesn't make sense gitu. Kenapa I tidak sama dengan 1? Ya berarti kan dia I-nya apa dong yang lain gitu. Ya jadi kalau dia nggak perlu bagian ininya, true negatif dan false negatifnya, itu biasanya lebih gampang dilaporkan. Nah, kalau berhubungan dengan yang tadi, kalau kita ngelihat metriknya, precision gitu misalnya.
Itu kan nggak ada negatifnya sama sekali, ada true positif, false positif. Jadi bisa pakai kayak tadi gitu perhitungannya. Jadi false positifnya adalah harusnya yang ini atau harusnya dia bukan 1 tapi dianggap sebagai kelas 1 gitu. Harusnya kelas 39 tapi dia tidak dianggap sebagai kelas 39 gitu. Atau sebaliknya gitu, dia anggap sebagai kelas 39 padahal bukan. Jadi nanti kita akan punya, kalau kasusnya kayak gini, kita akan punya banyak sekali gitu, ada precision untuk semua nilai. Gitu. Jadi ada precision untuk I sama dengan 1, untuk I sama dengan 2, dan seterusnya sampai I sama dengan 39 kalau dalam kasus ini. Baru nanti di rata-rata. Jadi kita nyari precision rata-rata itu berapa. Gitu kira-kira. Jadi kita kembalikan dulu ke bentuk ini. Untuk I sama dengan 1, gitu ya. Indeks pertama maksudnya, atau indeks ke 0 gitu misalnya. Atau biar nggak bingung, indeks ke 9 gitu misalnya. Predicted-nya berapa ini? 01, ini 01 gitu kan. 01, ini predicted-nya, ini true-nya, true value-nya. Baru kita hitung berapa. Kan bisa kelihatan lagi gitu ya. Ini true positifnya, ini true negatifnya, ini false positifnya, ini false negatifnya. Dan ini dilakukan untuk semua indeks. Jadi indeks ke 0 sampai indeks ke 39 kalau dalam kasus ini. Jadi kita bisa dapetin precision-nya, kita dapetin recall-nya bisa, dapetin sensitivity bisa, dapetin yang lain juga bisa. Gitu. Metrik yang saya sebut tadi semua bisa didapatkan. Gitu kira-kira. Kebayang nggak maksudnya? Oke, Pak. Ya. Lumayan kebayang. Intinya sih semua dikembalikan ke bentuk ini dulu, gitu. ke gini dulu. Jadi tapi ini one versus rest tadi gitu. Jadi kalau positifnya adalah kalau kelasnya 1 gitu. Positifnya adalah kalau kelasnya 5, positifnya adalah kalau kelasnya 10 gitu. Dan itu dilakukan untuk semua, terus baru kita bisa dapat precision untuk masing-masing. Jadi banyak nilai precision yang kita punya nanti. Atau recall-nya atau apapun metrik yang kalian pakai nanti. Gitu ya. Cuman yang tadi seperti saya bilang, kalau kelasnya banyak, yang lebih penting untuk dilihat itu adalah diagonalnya ini. Jadi gambaran confusion matrixnya lihat diagonalnya. Kalau diagonalnya terang berarti ya model kalian cukup bagus. Itu salah satu metode evaluasinya yang paling mudah. Gitu ya. Nah, istilah ini sebetulnya ada banyak di domain yang lain. Nanti saya kasih tahu di akhir. Tapi sebetulnya merujuknya secara umum ke hal yang barusan saya kasih tahu gitu ya di metrik-metrik ini. Yang lain kalau yang berhubungan dengan klasifikasi hanya turunan dari false alarm, miss rate, recall, precision, specificity. Itu aja, nggak jauh-jauh dari sana. Ya. Nah, di sisi lain ada yang kita perlu lihat dari utility dan cost-nya gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita harus melaporkannya berpasangan, precision sama recall, sensitivity sama specificity. Tapi kadang-kadang kita perlu satu angka, mana jadinya yang lebih bagus gitu. Yang satu model, misalnya kita punya model A, sensitivity-nya 80% gitu misalnya. Specificity-nya misalnya 70% gitu. Sementara model B, sensitivity-nya mungkin lebih rendah, anggaplah 75%. Gitu. Tapi specificity-nya lebih bagus gitu. Anggaplah 85% gitu. Jadi model mana yang harus kita pakai? Mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek? Nah, kan sensitivity-nya bagusan yang A, tapi specificity-nya bagusan yang B. Terus mana yang harus dipakai? Nah, kalau di kasusnya seperti ini, kadang kan kita perlu satu angka untuk membandingkan. Ada beberapa cara untuk membandingkannya. Yang pertama adalah kita nggak langsung hitung sensitivity specificity, tapi hitung dengan cost-nya gitu ya, ongkos dari kesalahannya. Jadi alih-alih membuat sensitivity atau specificity atau precision recall, yang kita lihat jumlahnya aja, jumlah false positif dan jumlah false negatifnya berapa, kemudian dikalikan dengan cost-nya gitu. Nah ini biasanya lebih relevan untuk kasusnya, misalnya fraud gitu ya. Kalau kita berbicara tentang fraud analytics, kan ada false positifnya, artinya adalah dia dianggap sebagai fraud, ya, predicted sebagai fraud, padahal bukan fraud. Aktualnya, true-nya adalah not fraud. Ya, dianggap ada penipuan, padahal nggak ada penipuan. False negatifnya berarti sebaliknya, gitu. Predicted-nya adalah not fraud,
actualnya adalah fraud. Artinya, oh enggak, ini kayaknya transaksi yang legitimate gitu, padahal dia fraud gitu. Ya, nah ini kan ada cost-nya gitu. Kalau false positif kita prediksi sebagai fraud, artinya kan kalau ada fraudulent activities, orang-orang di bidang fraud itu atau biasanya melakukan pengecekan. Jadi harus dicek ini. Jadi kalau fraud bukan serta-merta udah langsung ditutup, langsung dibubarin, enggak gitu. Tapi dicek dulu. Ini transaksinya legitimate nggak sih? Coba dilihat historinya, coba dianalisis ini sebenarnya fraud atau bukan. Jadi ada ongkos deteksinya, ongkos deteksi atau ongkos verifikasi lah lebih tepat, verifikasi. Jadi memastikan bahwa ini benar nggak sih fraud atau bukan gitu ya setelah dilabeli fraud. Jadi istilahnya cuma di flag doang gitu. Istilah tekniknya dikasih flag fraud gitu ya. Nah, ini ditandain, oh ini kemungkinan fraud nih, coba dicek dong gitu. Nah itu untuk ngeceknya itu ada ongkosnya sendiri gitu. Nah itu ada cost-nya. Jadi berapa biayanya untuk ngecek itu gitu, berapa man hour yang harus dibayarkan untuk pengecekan tersebut. Ya, itu yang disebut sebagai cost dari false positive yang ini. Ya. Nah, kemudian ada cost dari false negatif. Cost dari false negatif adalah kalau ternyata dia bukan fraud, tapi dia aslinya fraud tapi kita bilang bukan fraud, misalnya penipuan kartu kredit. Ada orang yang pakai kartu kredit carding gitu ya. Jadi dia pakai kartu kredit orang atau misalnya dia pakai kartu kredit palsu lah atau gimana. Atau dia melakukan transaksi dengan cara curang gitu ya. Terus dia berhasil beli sesuatu dengan harga yang mahal tapi nggak ada duit yang masuk ke perusahaan. Kan artinya rugi gitu. Nah, berarti cost dari false negatifnya adalah kerugian yang ditimbulkan dari ini berarti adalah ongkos kerugian. Jadi berapa yang hilang gitu dari nilai transaksinya gitu. Harusnya ini tidak legitimate gitu. Ini duitnya nggak masuk ke kita gitu. Tapi ternyata barangnya kebeli, barangnya hilang gitu. Barangnya harus dikirim. Nah, itu yang disebut sebagai cost dari false negatif biasanya. Kalau dalam kasus fraud analytics gitu ya. Semoga cukup jelas ya. Nah, satu lagi. Pak. Kenapa? Oh, jadi detection cost-nya itu bisa kita bilang nanti kita sesuaikan lagi dengan kasusnya yang kita amati itu seperti apa ya Pak ya? Ya. Untuk cost-nya itu. Ya, untuk cost-nya sendiri, baik yang ini ya, yang cost false positifnya maupun cost false negatifnya, itu butuh domain knowledge. Jadi bisa kita asumsikan ya kira-kira sekian, tapi akan lebih bagus kalau disesuaikan dengan domain knowledge-nya. Gitu. Jadi di kasus fraud tadi untuk ngeceknya berapa ya tanya sama orang I don't know, orang finance-nya atau orang HR-nya atau orang apapun itu atau manajernya gitu. Ini berapa sih biasanya ongkosnya untuk mendeteksi itu gitu. Jadi itu ini angka-angka ini, yang ini dan yang ini itu berdasarkan domain knowledge. Itu bukan ya, okay. taruh-taruh. Sebenarnya bisa aja kita taruh-taruh tapi bukan hal yang paling baik untuk naruh-naruh sendiri angkanya. Bukan yang paling baik untuk mengasumsikannya. Lebih baik didiskusikan dulu dengan yang mengerti baru nanti ya udah asumsikan angkanya sekian gitu. Ya. Okay, so itu. Nah, sementara false positif dan false negatifnya itu sesuatu yang memang kita udah dapat dari data. Ya, jadi FP dan FN-nya kita dapat dari data, tapi cost-nya itu sesuatu yang kita perlu cari dari domain knowledge-nya. Ya, pengetahuan tentang fraud-nya tadi, gitu. Fraud analytics itu kayak gimana sih? Ya, itu satu. Nah, yang kedua alternatifnya adalah bukan pakai cost. Kalau kita nggak punya cost-nya, kita mencoba mencari ini. 2 kali precision kali recall per precision per recall. Ini bentuk sederhananya dari yang di bawah ini sebenarnya adalah 1 per precision plus 1 per recall. Ya, kalau ini disamakan penyebutnya, kalian akan menemukan ini sebenarnya kayak ini, kayak F measure 1 ini. F1 score ini gitu ya. Ini sama yang di atas. Nah, ini yang dikenal sebagai nama kerennya, nama matematisnya adalah harmonic mean. Jadi sebenarnya yang dicari di sini adalah rata-rata, tapi cara nyari rata-ratanya bukan dijumlahkan dibagi 2, gitu, tapi 1 per precision plus 1 per recall. Nah, gunanya apa? Gunanya F1 ini sebenarnya nggak harus F1, jadi bentuk umumnya adalah F beta.
nilai betanya ini yang bisa beda-beda gitu nanti. Bisa F2, bisa F setengah gitu. Tapi intinya kita mau bobotkan mana sih yang lebih besar, mau recall-nya lebih tinggi, bobotnya atau precision-nya lebih tinggi. Kalau misalnya kita, dan ini pun berlaku F-measure ini untuk sensitivity dan specificity, karena tadi yang kita cari sebenarnya cuma ininya aja, harmonic mean-nya saja. Gitu ya. Nah, hubungannya kemana? Hubungannya kalau misalnya tadi di sensitivity gitu ya, kalau kita bicara sensitivity terus ada specificity, di sensitivity itu masalahnya adalah orang sakit dianggap sehat. Anggap sehat. Yang kanan adalah orang sehat dianggap sakit. Fokusnya di sini gitu ya. Jadi kalau di orang sehat, orang sakit kita anggap sehat, kasusnya COVID lah gitu misalnya. COVID kan penyakit menular ya. Kalau orang sakit kita anggap sehat, artinya kan dia bebas berkeliaran dan dia akan menularkan ke orang-orang lain. Gitu. Bahaya nggak? Ya bahaya. Kalau misalnya kapasitas rumah sakitnya jadi terbatas, jadi nggak bisa menghandle segitu banyak orang sakit, berarti kan kita butuh dia lebih sensitif. Gitu. Dan dalam kebanyakan kasus, kalau kita bicara diagnosis gitu ya, kita butuh yang lebih sensitif memang daripada yang lebih spesifik. Karena di spesifik, orang yang sehat dianggap sakit. Jelek sih, dalam artian kalau orang sehat dianggap sakit itu orang yang sebenarnya sehat suruh minum obat gitu. Kalau obatnya nggak punya efek samping yang berbahaya sih nggak apa-apa gitu ya, udah dia minum obat aja gitu. Tapi kalau obatnya punya efek samping kan juga kasihan dia gitu, karena jadi mengalami hal-hal yang tidak enak, dia harus beli obat gitu dan segala masalah lainnya yang mungkin muncul gitu ya. Mungkin ada stigmanya sebenarnya dia sehat tapi dibilang sakit gitu kan. Stigma masyarakat menghukum dia untuk itu. Jadi ini kerugian juga. Tapi pada dasarnya kita mau mencoba membandingkan mana yang lebih penting, sensitivity atau specificity gitu. Dan kita bisa mencoba mencari rata-ratanya dengan F1 measure ini juga. Jadi nanti tinggal dibobotkan, saya mau yang sensitivity-nya lebih tinggi ya, berarti bisa pakai F2 gitu misalnya. Saya mau yang specificity-nya lebih tinggi, berarti F0,5 gitu. Dan nilainya, ini bisa dicek di Wikipedia tentang F-measure ini, mana yang lebih penting gitu ya. Mana yang mau dibuat lebih penting, sensitivity, specificity, precision, atau recall. Tapi dia mau mencari rata-ratanya. Gitu kira-kira. Ya. Dan ini sekali lagi, lebih di bagian ini, di tahapan ini, yang lebih penting adalah berdiskusi dengan yang punya domain knowledge. Jadi cari tahu sama orang yang memang di bidang itu. Kalau kita bicara public health, ya ngobrol sama epidemiologist, gitu, sama dokter ngomong, gitu. Mana sih yang lebih penting, dok? Ini lebih penting orang sehat atau orang, kita salah klasifikasi orang sehat atau salah klasifikasi orang sakit? Gitu. Lebih bahaya false negatif atau false positif? Gitu. Kalau kita bicara fraud analytics, mana yang lebih penting? Kalau kita bicara alarm, misalnya anomaly detection, mana yang lebih penting? Itu semua kembali ke domain knowledge-nya. Tidak ada jawaban yang pasti. Ya. Selalu tergantung ke kasus yang kalian hadapi apa. Gitu ya. So, itu. Kemudian, nah, kita bisa juga menghitung yang namanya ROC curves. Gitu ya. Jadi, atau Receiver Operating Characteristics. Nah, ini dihitung dengan menggunakan true positive rate dan false positive rate dengan perubahan threshold. Ya, true positive rate itu adalah yang kita kenal juga sebagai sensitivity tadi, jadi TPR itu adalah true positive per true positive plus false negative. False positive rate itu adalah false positifnya dibagi dengan false positive ditambahkan dengan ini true negatif kalau saya nggak salah. Gitu ya, coba kita cek dulu. Saya takut lupa. False positive rate. Iya benar ya, yang atas ya. Jadi false positive rate itu adalah false positive per false positive plus true negatif. Ya. Nah, terus kita ngebentuk kayak gini. Nah, yang kita mau cari kalau di model seperti ini adalah model yang paling bagus itu yang true positive rate-nya mendekati 100%, artinya dia hampir benar terus untuk yang kasusnya memang positif. Dan false positive rate-nya rendah, artinya dia dari semua yang kita anggap positif tadi, banyakan benarnya daripada salahnya gitu. Jadi yang angka salahnya sekecil mungkin gitu atau mendekati 0. Sehingga model yang paling bagus kalau kita bicara
ROC curve itu adalah yang paling mendekati ini. Jadi kalau kita gambar garisnya mungkin yang ya kira-kira beginilah. Gitu ya, tuh saya kasih merah deh, biar lebih kelihatan. Yang kira-kira begini. Nah, itu model yang paling bagus. Jadi mendekati kiri atas. Gitu ya. Karena apa? Karena yang kita mau bandingkan, ini kan untuk melihat modelnya ya. Kita mau lihat trade off-nya gitu. Kalau misalnya kita dari mana kita dapat trade off-nya? Dari threshold-nya nanti. Jadi sebenarnya kita menghitung threshold-nya dulu. Mau dibikin modelnya lebih sensitif atau enggak gitu. Kalau dibikin lebih sensitif, berapa banyak kesalahan yang nanti akan terjadi. Gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, yang kita mau cari adalah best of all yang tadi yang di atas kiri itu. Dengan aproksimasinya dengan menggunakan ada yang disebut sebagai AUC atau area under the curve, area di bawah kurva. Jadi kita mau lihat kalau misalnya kayak gini, ya berarti yang ini dia di bawah kurvanya berapa nilainya gitu. Bisa pakai integral ngitungnya atau aproksimasi yang lain juga boleh gitu. Makanya kalau dilihat di sini ada AUC-nya. Ya, kelihatan bahwa nearest neighbor di sini yang paling besar AUC-nya 99,53%. Gaussian naive Bayes lebih kecil dan decision tree lebih kecil lagi. Ya, dan dummy classifier kalau misalnya kita pakai coin flip gitu ternyata 50% aja. Jadi intinya model yang bagus itu adalah yang di atas garis putus-putus ini bentuknya. Kalau dia di bawah berarti modelnya jelek. Ya, rule of thumb-nya kayak gitu. Nah, gimana cara ngebentuk ROC curve ini? Contohnya kayak gini, misalnya asumsikan kita punya 4 contoh kelas positif, ada 8 contoh kelas negatif. Anggaplah kita pakai model yang hasilnya probabilistik. Jadi si ROC curve ini baru bisa dibentuk kalau modelnya probabilistik. Jadi kita bisa ngubah-ubah decision boundary-nya. So yang kita melihat adalah P, Y itu adalah positif given X-nya, gitu ya. Berapa? Jadi kita lihat probabilitasnya kelas yang positif. Jadi biasanya kan kita selalu mengklasifikasikan dia jadi 0 atau 1, jadi probabilitas dari Y-nya sama dengan 1 given X, itu kan sama dengan something. Kalau dia lebih besar dari 0,5, itu kita anggap sebagai positif. Gitu. Maka kalau ini maka positif. Gitu. Plus 1. Kalau dia kurang dari ini, besar ya, kurang dari 0,5, maka dia negatif. Gitu. Negatif. Ada 1. Gitu. Itu rule of thumb-nya, itu yang sesuai dengan pertimbangan kita. Tapi kalau kita mau buat lebih sensitif, bisa nggak ya? Bisa. Threshold ini yang kita ubah gitu. Jadi bukan 0,5 decision boundary-nya, tapi misalnya di 0,2 atau di 0,1 ya boleh aja. Tergantung kasusnya. Nah, ini adalah probabilitasnya ya. Jadi 0,9, 0,4, 0,7, 0,8. Yang negatif 0,1, 0,7 dan seterusnya sampai 0,6 gitu kira-kira. Nah, yang kita mau lihat adalah kalau kita ganti-ganti threshold-nya, jadi 0, 0,05, 0,45, 0,65, dan 1, ROC curve-nya kayak gimana? Ini soal UTS pengenalan pola 2018. Sejauh ini, kebayang nggak apa yang mau dilakukan? Permasalahannya cukup jelas nggak? Masih bingung sih, Pak. Antara yang probabilitasnya terus kemudian dikaitkan dengan threshold-nya itu kayak gimana, masih bingung sih, Pak. Oke. Habis ini saya kasih tahu cara ngerjainnya, tapi bagian ininya kebayang nggak? Kalau kalian gini lah, kalau kalian pakai scikit-learn, saya kasih analoginya biar lebih gampang. Kalian bukan melakukan predik, tapi yang kalian pakai metodenya adalah predik proba. Kalau kalian pernah lihat, ini inputnya sama, biasanya sama X-train gitu ya. Tapi yang kalian lakukan bukan predik doang, tapi predik underscore proba, kemudian dari X-train. Nah, kalian akan dapat probabilitasnya berapa. Nah, baru nanti kita mainin threshold-nya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi, gambarnya begini. Ini saya kasih contohnya ya. Misalnya kalian mau ini ROC curve-nya. Yang perlu dilakukan pertama adalah urutin dulu. Ya, semua ini diurutkan. Jadi 0,1, terus kemudian ada ini kan 0,2-nya ada 2. Jadi 0,2, 0,2, terus 0,3-nya ada 1, 2. Ya. 0,3, 0,3, terus ada 0,4. Saya ganti warnanya ya, biar kelihatan. 0,4, terus
0,5 ada lagi di sini ada 0,6, merah lagi 0,5, 0,6, 0,7-nya ada satu yang merah, 0,7-nya ada satu yang hijau. Ya, ini ya, yang hijau ya. 0,7, 0,7, terus ada 0,8 lagi warna hijau. Ada 0, oh ini ada, ya benar, 0,9. Udah ya? Udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ya, ada 4, ini ada ya 12, betul ya? Sampai sini sudah kan? Oke, nah kita mencoba membagi ini berdasarkan threshold-nya. Kita set threshold-nya ada 0, 0,25, 0,45, 0,65, dan 1,0. 0,25 itu berarti di mana? Berarti di sini. Ya. 0,45 itu berarti di sini. 0,65 itu berarti di sini. Dan 1,0 itu di sini. Ini 0,0 ya, jadi 0,00. Gitu ya, kita punya threshold-nya. Benar? Iya, Pak. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kalau dia ada di sebelah kanan dari garis biru, itu dianggap sebagai kelas positif. Kalau dia di sebelah kiri garis biru, itu dianggap sebagai kelas negatif. Ya, jadi prediksinya adalah kalau di kanan garis biru positif, di kiri garis biru negatif. Oke, so apa yang dilakukan? Kita lihat threshold yang pertama ya, ketika thresholdnya 0,00. Kita hitung true positive rate-nya. Ini adalah true positive per true positive plus false negatif, gitu kan? Kalau tadi saya bilang, kalau di kanan garis biru, kan kita ambil yang ini dulu ya. Kalau di kanan garis biru, maka kita anggap sebagai positif. Positif itu yang hijau ya, kalau dalam kasus ini ya. Yang merah itu yang negatif. Ya. Jadi berapa banyak true positifnya? 4 berarti, Pak. Positif itu adalah yang positif kita bilang sebagai positif. Positif. Berapa banyak? 4. 1, 2, 3, 4 ya? 4. Per true positifnya 4 plus false negatifnya berapa? Ada nggak yang false negatif di sini? Jadi yang kita bilang sebagai negatif, tapi sebenarnya positif, ada nggak? Nggak ada. Karena dia dianggap negatif kalau di sebelah kiri garis biru kan? Dan nggak ada yang sebelah kirinya. Berarti ini adalah 0. Ya, berarti ini 1 atau 100%. Oke? Oke. Kemudian kita hitung false positive rate-nya. False positive rate adalah false positive per false positive plus true negatif. Oke? False positive adalah semua yang di kanan itu kan kita anggap positif. Berapa banyak yang salah? Berapa salahnya? 8. 9. Ini kan ada 12 ya semua. Iya, 8, Pak. Yang benarnya ada 4, berarti salahnya ada berapa? 8, ya kan? Iya, Pak. Oke, berarti ini 8. True negatifnya berapa? Ada nggak yang kita bilang negatif di sini? Nggak ada. Berarti true negatifnya 0. Karena yang kita bilang negatif dan aslinya negatif nggak ada. Jadi ini 8/8 atau 1 atau 100%. Oke? Iya. Jadi untuk 0 kita punya TPR-nya ini untuk T-nya sama dengan 0. Kita punya TPR-nya 100%. Kita punya FPR-nya 100%. Oke? Ya. Ups, ini saya coba saya ganti ininya aja. Ini saya coba ganti ininya saja. Sekarang kita sama, yang dihitung tetap sama, ini true positive rate-nya, ini adalah true positif. Ini sama dengan berapa, ini sama dengan berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita ambil yang threshold kedua, 0,25. Ini kita ubah 0,25. Gitu ya. True positifnya berapa? Tetap 4 kan? 4. Yang positif, kita bilang positif berapa? 4 kan? Berarti ini 4. Ya. False negatifnya berapa? 3. 0, masih 0, Pak. Negatif adalah kita bilang negatif
Iya. Tapi ternyata positif. Padahal positif. Nggak ada kan? Nggak ada, masih 0 berarti, Pak. Ini 100%. Ya. False positif per false positif plus true negatif. Berapa tuh? False positifnya berapa sekarang? 5, Pak. Ada 5, ya. Yang merahnya ada 3 kan di sebelah kanan garis biru. Ya, ada 5. Ini ada 5 plus true negatifnya berapa? 1, 2, 3. 3. Ya? Betul ya? Ya, Pak. Berarti 5 per 8. 8. Berapa? 6,25 ya? 62,5%. Ya? Jadi ketika threshold-nya adalah 0,25, maka TPR-nya adalah 100% tetap, tapi FPR-nya naik. Turun, jadi 62,5%. Gitu. Terus kita ubah lagi. Kita ganti angkanya. Jadi berapa persen nih sekarang? Kalau yang ketiga sekarang 0,45. True positifnya berapa? 3. True positifnya jadi 3. 3. Ya, true positifnya 3. False negatifnya berapa? 3. 3. False negatifnya itu adalah yang harusnya positif tapi kita bilang negatif. Nggak ada. Oh, harusnya positif. Oh, 1 berarti, Pak. Ini. Salah. Hijau. Ya, jadi 1. Kan dia positif kan? 0,4 itu kan positif. Tapi kita bilang sebagai negatif karena udah di sebelah kiri dari garis birunya. Ya? Oh, iya. Berarti ini 3/3 plus 1 atau 75%. Gitu kan? Nah, false positifnya sekarang berapa? Ini 0,45 ya. 3. False positifnya adalah 3. 3, betul. False positif 3, true negatifnya berapa? 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, banyak yang belakang ya Allah. Ya, semua yang ke kiri, semua yang ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi 3/3 plus 5 atau 32,5% gitu ya. 3/8 kan? Jadi untuk T-nya 0,45, ini TPR-nya adalah 75%, FPR-nya adalah 32,5%. Begitu seterusnya. Ini saya percepat aja ya. Terakhir, saya langsung yang terakhir aja. T sama dengan 1, berarti TPR-nya adalah berapa? 0, Pak. Kalau T 0 ya, TPR-nya 0%, FPR-nya false positive rate-nya berapa? False positifnya berapa? Ada 4 kan? False positifnya 0 juga kan? Oh iya. Nggak ada yang dianggap sebagai positif sekarang. Iya kan? Iya. Ini 0% juga, ya. Nah, kalian kan udah punya pasangan nih sekarang. TPR, FPR-nya ada 5 sekarang kan, ada 5 threshold kan? Berarti ada 5 pasangan TPR, FPR yang kalian punya. Gambarin aja garisnya gitu. Jadi kalau mau dilihat, ini setelah selesai dihitung, misalnya, ini biar kelihatan aja. Saya mau coba kasih gambarannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya garisnya begini, ini adalah FPR tadi ya. Ini adalah TPR-nya. Threshold yang ini kan 100%, berarti misalnya ini adalah 1, ini adalah 1 atau 100%-nya gitu ya. Berarti titik pertama di sini. Titik kedua di mana? TPR-nya 100%, FPR-nya 62,5%. Ya, 50% lebih sedikit. Anggaplah di sini gitu garis titiknya yang kedua. Jadi ini yang 0,00, ini yang 0,25. Yang 0,45 di mana? TPR-nya 75%, FPR-nya 32,5%. Anggaplah di sini kira-kira. Ini 0,45 gitu ya. Terus nanti ada satu lagi, terus yang terakhir di sini titiknya. Baru nanti anggaplah kira-kira di sini satu lagi ya. Berarti nanti dari titik-titik ini kalian bisa gambarin garis. Gitu.
bentuknya? Kebayang nggak maksudnya? Ini garisnya harusnya kena titik sih. Ya, itulah kira-kira. Oke? Cukup jelas? Ya, oke Pak, jelas Pak. Ya, jadi grafik yang tadi dibentuknya dengan cara seperti ini. Nah, nanti tinggal cari area under the curve-nya. Ya, gimana cara nyarinya? Ya, terserah mau pakai metode kayak gimana. Tapi kalau di scikit-learn sebetulnya bisa langsung dipanggil aja. Jadi ROC ROC curve kalau nggak salah fungsinya. Saya lupa. Atau ROC AUC score. Ini untuk AUC-nya, area under the curve-nya bisa pakai ini. Untuk gambarnya bisa pakai ROC curve. Gitu, oke? Ya, kira-kira kayak gitu ilustrasinya untuk perhitungannya. Semoga cukup jelas. Kalau bingung nanti silakan lihat video ini lagi di YouTube ya. Oke, nah tadi kita bicara kalau kasusnya klasifikasi. Kalau kasusnya regresi gimana? Kalau kasusnya regresi kita selalu menghitung yang disebut sebagai error gitu. Kita nggak punya akurasi gitu ya, dalam tanda kutip kita nggak punya akurasi. Kita punyanya error saja. Gitu. Kita tahunya seberapa melenceng dia dari nilai aslinya gitu. Karena akurasi 100% itu apa artinya? Atau ya 100% oke lah gitu. Berarti semuanya tepat. Tapi akurasi 80% itu apa? Apakah dia off by 80% semuanya atau gimana gitu. Nah, jadi yang biasanya dilihat itu adalah nilai selisihnya berapa gitu. Nah, selisihnya itu ya digambarkan dengan ini. Ada yang namanya mean absolute error. Jadi ini adalah actualnya. Kalau ada head itu ada topinya gini, ini artinya selalu prediksi. Ya, ini actualnya prediksinya dikurangin nilai absolutnya berapa, cari rata-ratanya. Namanya mean absolute error. Ya, dia ada variasinya. Jadi nama umumnya mean absolute error, tapi kadang dibentuknya dalam persentase, jadi namanya mean absolute percentage error gitu misalnya. Ada. Ini yang mungkin lebih dekat ke istilah akurasi gitu ya. Ada yang istilahnya mean absolute deviance error, MADE gitu, MADE namanya. Ada. Beda-beda. Kalau kalian main Kaggle biasanya nanti nemu yang aneh-aneh kayak gini, gitu. Kayak mean absolute percentage error tuh MAPE itu sering dipakai buat di Kaggle competition. Ya, nah terus ada juga yang namanya mean squared error. Kalau di atas cuma absolut saja, di mean squared error seperti namanya square dikuadratkan. Ini yang kita udah kenal kemarin di ordinary least square regression ya. Jadi selisih antara actualnya dengan prediksinya dikuadratkan, dijumlahkan, cari rata-ratanya. Gitu ya. Makanya namanya mean. Mean. Jadi bukan dijumlahkan doang, tapi cari rata-ratanya, mean, squared, jadi dikuadratkan, error. Ya, variasinya biasanya kadang, karena ini dikuadratkan, saya mau cari akarnya lagi. Ada yang namanya root mean squared error. Root mean squared error atau RMSE. Itu variasinya. Nah, RMSE, karena ini dikuadratin, ini tidak dikuadratkan, sebenarnya mean absolute error itu lebih sama perbandingan approximately sama dengan RMSE, bukan dengan MSE. Gitu ya. Mana yang harus dipakai? Ya tergantung, sekali lagi kasusnya bisa beda-beda. Nah, alternatif yang lain, kalau kalian bicara regresi itu yang sering dipakai adalah R-squared ini. R-squared itu 1 minus residualnya ya, kemudian dibagi dengan totalnya berapa. Sum of square dari residualnya, sum of square dari totalnya. Jadi sum of square dari residual ini YI dikurang dengan Y head-nya dikuadratkan. Ini mirip seperti yang di atas residual yang ini. Yang bawah adalah dengan Y bar itu artinya rata-rata. Jadi untuk semua nilai YI yang ada dirata-ratain. Terus dikurangin dikuadratin. Kalian dapat R square. Nilai R square itu nilainya antara 0 sampai 1 dengan 1 paling besar dan 0 paling kecil. Jadi kita pengen yang R square-nya lebih besar. Tapi R square ini tidak menggambarkan dengan cukup baik karena ya ada kasus-kasusnya ketika R square-nya besar tapi dia mengalami overfitting gitu misalnya. Itu nggak kelihatan gitu. Jadi R squared kalau kita bicara machine learning sebenarnya jarang dipakai, lebih sering pakainya mean absolute error atau mean squared error. Itu mean squared error nilainya dari karena ini dikuadratkan ya, nggak mungkin nilainya negatif, berarti nilainya antara 0 sampai tak hingga. Gitu sama mean absolute error juga gitu, nilainya antara 0 sampai tak hingga. Ya.
Nah, pertanyaannya selalu mana yang harusnya dipakai gitu ya, tergantung gitu kasusnya. Kalau kapan pakai MSE, kapan pakai MAE. Mean squared error kalau kita lihat tadi dikuadratkan. Jadi kasusnya adalah kalau ada kesalahan yang cukup besar, dalam artian ada anomali gitu ya misalnya, maka dia akan jadi dianggap besar gitu. Oh ini ada masalah besar sekali di sini gitu. Jadi dibesar-besarkan lagi, udah masalahnya besar karena anomali, dikuadratkan lagi, jadi sangat besar. Sehingga kalau ada anomali, jauh lebih baik untuk menggunakan mean absolute error dibandingkan pakai mean squared error. Kalau mau alternatifnya ya boleh pakai si RMSE tadi yang lebih sering digunakan gitu. Root mean squared error itu lebih aman sih pilihannya. Gitu ya kira-kira. Jadi bisa pakai root mean squared error atau mean absolute error. Tapi intinya mean absolute error itu lebih aman atau lebih robust terhadap kasus outliers atau pencilan gitu atau anomali. Gitu ya. Cuman secara umum biasanya tapi mean squared error itu punya keuntungan dia lebih mudah untuk diturunkan, untuk dicari turunannya. Nah, turunannya hubungannya apa? Hubungannya dengan optimasi. Jadi kalau kalian nanti kita akan bahas di minggu depan tentang logistic regression yang akan jadi pengantar untuk neural networks. Jadi di neural networks itu kita perlu cari turunan untuk bisa mengerjakan gradient descent istilahnya. Nah, gradient descent itu membutuhkan gradient, jadi turunan pertamanya, dan mean squared error itu lebih bagus bentuk turunannya daripada mean absolute error. Jadi ya ada lebih dan kurangnya masing-masing lah. Gambarannya kira-kira begitu, ya. Nah, metrik lainnya di luar itu di statistical models kalian mungkin pernah lihat ada yang namanya R-square. Tadi R-square saya sempat sebut, itu juga cukup banyak dipakai di statistical models, atau mungkin yang namanya AKIK information criterion, ada yang mungkin pernah cari. AIC atau Widely Applicable Information Criterion, atau nama lainnya kadang Watanabe AKIK Information Criterion, itu mencoba menggabungkan antara kompleksitas modelnya dengan performance dari modelnya. Jadi dia bukan hanya ingin model yang optimal secara log likelihood-nya, tapi dia juga pengen parameternya kalau bisa lebih sedikit. Nah, itu dilihat dalam statistical model. Jadi AIC dan WAIC gitu. Jadi ada komponen parameternya dalam WAIC dan AIC gitu. Jadi bukan sekedar modelnya bagus performance-nya, tapi juga harus simple sehingga mudah untuk dijelaskan, mudah untuk digeneralisasi idenya. Ya. Di kasus yang lain, di information retrieval misalnya, ada istilahnya precision at K, mean average precision, ada istilahnya normalized discounted cumulative gain, NDCG. Ini akan lebih sering kalian pakai kalau kalian main information retrieval. Kalau kalian main sistem rekomendasi, nah itu akan lebih sering kepake ini, precision at K, mean average precision, NDCG, itu lebih sering kepake gitu. Jadi kalau kalian nanti seumpama udah lulus kemudian kerja atau internship gitu ya, kerja di ngebangun sistem rekomendasi, kalian boleh lihat-lihat materi tentang ini. Cuman saya nggak bahas di kuliah kali ini, itu bisa dibahas di kuliah yang lain, terutama kalau kalian ngambil kuliah kayak text mining atau information retrieval gitu ya. Lo bisa cari referensinya nanti di internet. So anyway, yang lain adalah contohnya text summarization, ada yang metrik yang namanya BLEU, ada yang namanya rouge. Ini lebih kayak ke pan aja dalam bahasa Prancis. Blue itu biru, rouge itu merah. Blue itu lebih kayak precision, jadi dia ngelihat dalam text summarization kata-kata yang dipakai sama manusia untuk bikin summary, sama kata-kata yang di-generate sama mesin untuk bikin summary-nya gitu. Nah, precision itu ya lebih kayak precision-nya, recall itu lebih rules-nya gitu. Jadi mana kata-kata yang kita pakai, mana kata-kata yang mesin pakai, itu untuk positif dan negatifnya kira-kira kayak gitu. Nah, terus dia bisa bikin harmonic mean-nya juga kayak F-score tadi. Terus di yang lain misalnya di biometrik, computer vision, atau misalnya person identification gitu ya, facial recognition gitu misalnya. Facial recognition itu ada yang namanya false match rate, ada yang namanya false non-match rate. False match rate itu artinya dia
dianggap match padahal bukan gitu. Jadi misalnya, oh foto ini adalah Pak Ali, padahal sebenarnya bukan Pak Ali gitu ya. Berarti itu false match. False non-match artinya ini fotonya harusnya ini foto Pak Ali, tapi ternyata mesinnya bilang bahwa ini bukan Pak Ali gitu. Itu false non-match. Nah, ini sebenarnya turunan dari yang di depan kayak false positive rate dan false negative rate sih. Gitu. Jadi ini menjawab juga tadi pertanyaannya, kalau misalnya kelasnya banyak gimana ya, kasusnya kayak mirip kayak gitu, dibahasakannya false match rate dan false non match rate, sebenarnya dasarnya dari yang kita udah bahas di depan. Itu kalau kalian main-main dengan facial recognition gitu ya, kalau sempat lihat page-nya dari NodeFlux gitu, mereka sempat ngebahas tentang false match rate dan false non match rate. Ya, sebenarnya itu yang tadi yang di depan saya bahas tentang false positive rate dan false negative rate. Gitu ya. So itu aja materinya untuk hari ini. Kita udah bahas cukup banyak tentang metrik evaluasi. Intinya ada hal-hal yang perlu kita lihat ketika memilih metrik dan mengoptimasi model. Ada kasus-kasus kayak imbalance dataset ketika akurasi tidak lagi jadi metrik yang paling bagus untuk menggambarkan masalahnya. Ada kasus seperti kita punya data yang sedikit, data points-nya sedikit, sehingga kita harus melakukan cross validation misalnya. Ada kasus-kasus ketika kita perlu memasukkan ongkos dari pemeriksaannya ke dalam evaluasi modelnya gitu misalnya ya. Jadi ada banyak hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan metrik. Jadi tidak semua masalah selesai dengan mean absolute error ataupun akurasi. Karena kita perlu metrik yang lain untuk menyesuaikan ke kasusnya. Ya. Seiring dengan pengalaman, nanti kalian udah punya pengalaman kerja, kalian akan lebih kebayang maksudnya apa. Kapan yang satu dipakai, kapan yang lain dipakai, tapi secara umum konsepnya seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. So sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih kurang jelas? Terima kasih kalau gitu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.